bayi nang pengaran Rahman. Hidupnya sedertawan. Man, luhapan ulang menanggana kayak nampak ulang tertahu. Lalu Rahman berpikir, amat ulang baik. Setelah selesai, hartawan itu datang lalu tersenyum sambil menyerahkan kunci rumah itu kepada Rahman. Hadiahkan rumah ini Gesan Pian sebagai tanda terima kasih Ulan karena Pian sudah lawas jadi tukang kayu di kampung ini. Rahman langsung mengatakan dan jujur karena apa yang kita kerjakan sebenarnya itu kembali untuk diri kita juga. Jadi pesan moral dan akhlaknya satu, setiap amal dan perbuatan akan kembali kepada diri kita. Dua, kejujuran dan amanah lebih bernilai daripada keuntungan sesaat. Jalan-jalan ke pasar Kamis dan kada ingat menakar tapi kisah ulang sudah habis. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya, penampilan nomor urut 9 Putri kepada Ananda Febriana Ersa. Dipersilakan. Waktu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi bubuhannya, hari ini ulun hendak berkisah tentang kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lawan seorang peminta-minta pijat. Nah, di pasar kota, nah ada kain-kain toha, awaknya udah bongkok, bajunya ringan, lawan matanya pijat pulang, bawa tempat sidin. Yahudi malah tiap hari menghina mencaci Rasulullah. Woi penduduk Madinah dan peraki Muhammad itu pendusta, hukum itu tinggal mubarak rugi jajan itu. Tiap hari kada satu-satukan. Apakah Rasulullah sari? Apakah beliau membalas cacian itu? Kada. Siapa kita minta pijak itu sambil menyuapin lawan tangan mulia sidin. Masya Allah. Roti yang keras itu dihaluskan sidin dahulu supaya nyaman dimakan. Sudah tuh disertakan sidin kamu sumpah minta-minta pijak tadi. Rasulullah itu diam saja, tersenyum, sabar, dan pernah menjawab kata kasar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kayak tentang kebiasaan Rasulullah. Sampai suatu hari, dunia Islam bersedih Rasulullah wafat. Beberapa waktu kemudian, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling panas Rasulullah, ingin melanjutkan kebiasaan ini tadi. Beliau membalas kebencian lawan kasih sayang, membalas cacian lawan hutan. Sidin datang membawa makanan dan duduk di hijaban kita yang tadi sambil menyuapi.
pindah-pindah itu pun terdiam. Tubuhnya menggigil, bulu matanya guguran darah. Ia selama ini mencaci Muhammad, tapi ternyata Sidin yang tiap hari menyapi aku lawan kasih sayang. Padahal aku mencaci beliau, tidak pernah membalas betapa agung akhlaknya. Lalu dengan hati yang mulus, ia berucap, "Mun itu Muhammad, aku bersaksi pada Tuhan selain Allah, Muhammad Allah." Sejak hari itu, pemimpin Yahudi pun masuk Islam karena kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kawan-kawan, kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan Rasulullah itu tidak hanya di kandirat, tapi di akhlak mulia Sidin. Karena akhlak mulia itu lebih kuat dari 1000 kata. Jadi, pun kita hendak meneladani Rasulullah, biasakanlah berbuat baik, walaupun kawan-kawan orang yang membenci kita, karena akhlak mulia itu lebih kuat dari 1000 kata. Itulah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lawan seorang wanita picak. Mudah-mudahan kita kawan mengambil pelajaran supaya jadi umat yang berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta nomor urut 10 putra kepada Ananda Putra Ananda Dita dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ulun hendak bercerita tentang kisah yang berjudul Burung Hudhud dan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk berbicara dan mengendalikan semua makhluk, termasuk hewan dan jin. Pada suatu hari Nabi Sulaiman melakukan perjalanan ke Yaman. Dia melihat sistem penyaluran air yang luar biasa. Dia ingin sekali membangun saluran-saluran air seperti itu di negerinya sendiri. Namun sayang negerinya tidak memiliki sumber mata air yang cukup. Karena itu dia memerintahkan burung untuk mencari mata air. Semua burung hadir memenuhi panggilan Nabi Sulaiman. Hanya burung Hudhud saja yang tidak hadir. Kenapa aku tidak melihat burung Hudhud? Ujar Nabi Sulaiman. Aku pasti akan menghukum burung Hudhud. Kenapa aku tidak melihat burung Hudhud? Ujar Nabi Sulaiman. Aku pasti akan menghukum dengan siksaan yang berat, kecuali dia memberiku alasan yang jelas, tambah Nabi Sulaiman. Tak lama kemudian burung Hudhud datang dengan wajah ketakutan. Dia khawatir mendapatkan hukuman dari Nabi Sulaiman. Wahai Raja, maafkan aku, terbang sangat jauh Raja sehingga ke negeri Saba. Negeri itu sangat makmur,
tapi mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malahan menyembah matahari. Wahai raja, Nabi Sulaiman tidak langsung percaya. Untuk membuktikan, dia pun menulis sebuah surat kepada Ratu Bilqis dan memberikannya pada burung hudhud. Aku akan melihat apakah kamu benar atau berbohong. Ambillah surat ini dan kirimkan kepada Ratu Bilqis. Burung hudhud menerima surat itu dan mengantarkannya ke kerajaan Saba. Ratu Bilqis menerima surat itu. Isinya adalah ajakan tunduk kepada Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratu Bilqis tidak mau tunduk begitu saja. Ratu Bilqis berkata pada prajuritnya, pergilah kalian menghadapi Raja Sulaiman, bawa hadiah yang mewah. Burung hudhud mendengar rencana itu dan segera melaporkan kepada Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman memberikan perintah kepada para jin untuk membangun sebuah istana yang tidak ada tandingannya. Istana itu dibuat dari kaca dan di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Para utusan Ratu Bilqis tercengang melihat kemegahan istana itu. Namun Nabi Sulaiman menolak semua hadiah itu sambil berkata, kembalilah kamu dengan semua hadiah ini kepada ratumu. Utusan Ratu Bilqis kembali pulang dan menyampaikan semua pesan dari Nabi Sulaiman. Raja Sulaiman berkata akan mengirim bala tentara ke sini. Jika ratu tidak menuruti perintahnya, beliau memimpin ratu untuk datang sendiri dan menyerahkan diri. Nabi Sulaiman tanpa diketahui oleh sang ratu, burung hudhud selalu mengawasi gerak-geriknya. Ketika sang ratu sudah dekat, burung hudhud pun pergi menemui Nabi Sulaiman untuk melapor, wahai raja, Ratu Bilqis dan pasukannya sudah hampir tiba. Nabi Sulaiman berkata kepada burung hudhud, apa yang paling dicintai oleh Ratu Bilqis? Dan burung hudhud menjawab, singgasananya. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada pasukannya, adakah yang sanggup membawa singgasananya ke sini? Jin Ifrit berkata, saya sanggup raja. Dan dengan sekejap mata saja, tahta Ratu Bilqis yang berada di kerajaan Saba sudah berpindah ke istana Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat yang diberikan kepadanya. Ratu Bilqis tidak bisa berkata apa-apa melihat segala keajaiban itu. Akhirnya Ratu Bilqis menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bersumpah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu seluruh rakyat kerajaan Saba pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya nomor urut 10 putri kepada Ananda Atikah Az-Zahra Saputra dipersilakan. Tas.
Waktu dimulai. Di sini hampalam, kada sembarangan hampalam. Hampalamnya udah disambut. Nang ini salam, kada sembarangan salam. Salam nang ini mesti bukan pian sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhan juri nang hormati, kakawanan nang sayangi. Oi, bubuhannya kanakan ngaran Atikah Azahra Saputra dari sekolahan SDIT Al Khair Berabay. Ulun hendak berkisah buahnya ay, mendengarakan kadubuhan pian. Kisah nang ini berjudul Nabi Nuh alaihissalam lawan kaumnya maulah kapal genal. Dikisahkan Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang berdakwah 500 tahun lawasnya. Lawan sini wafat di umur 950 tahun. Nabi Nuh diputus Allah Subhanahu wa taala gasa nabi kaumnya yang menyembah berhala. Kaumnya itu tuh yakin benar pada berhala kawam bawa kebaikan lawan kawam menangkali musibah. Nabi Nuh berdakwah sakuat tenaga. Tagal kaumnya karas kepala. Salawas berdakwah, Nabi Nuh cuma dapat 70 hingga 80 orang pengikut saja. Nintugin bebuhan orang miskin, rakyat jelata, lawan hamba sahaya. Amun bebuhan orang sugih, patah pada keyakinan menyembah berhala. Imbahnya Nabi Nuh berdoa, Allah Subhanahu wa taala imbahnya mengabulkan doa sidin lawan merintahkan sidin gasan Allah kapal nang ganal. Nabi Nuh lawan kaumnya maulah kapal di atas bukit. Buhannya menabang pohon lawan maulah kapal dari kayu. Bebuhan orang kafir nang malihat mahuluti Nabi Nuh lawan kaumnya. Oh no, wayah ini kau dia tukang kayu kah? Maka ikam mengaku Nabi atau Rasul. Napang maka jadi tukang kayu lawan maulah kapal. Ujar orang kafir. Oh no, kapal itu hendaknya di laut, lain di darat. Kenapa kena kapalnya hendak berjalan? Sapikah kena nang menarik kapalnya? Atau ikam berharap angin nang menarik kapalnya? Ujar orang kafir nang lain. Seberatan orang kafir nang melihat menawai Nabi Nuh lawan kaumnya. Kagel Nabi Nuh menjawab saikit aja. Kayaknya bukan ikam tahu seorang hajat. Imbah kapal sudah tolong, Nabi Nuh menyuruh kaumnya naikkan ke atas kapal. Lawan silin menyuruh binatang, tumbuh-tumbuhan dibawa naik ke atas kapal supaya kawa silin tanam lawan kawa jadi ikunan pas imbah banjir. Imbahnya awan menghirang, patir menyambar-nyambar, laluan air hujan turun ke bumi sampai-sampai mani dilemahkan seberatan daratan. Hujan turun lawas benar sampai 40 hari 40 malam. Kapal Nabi Nuh mulai keangkat dapatnya Ba'ah. Imbah Ba'ah ganal datang, seberatan anak sini naikkan ke atas kapal. Kecuali kan nang kada mahirani ajakan abahnya. Nabi Nuh berkuciap. Oh anakku, naiklah kasih ke atas kapal. Jangan jika hendak mengobati orang-orang kafir. Tagal, kan aneh indah caka malamnya putih. Ulun kawa mengunjung, lawan kena naik ke atas gunung yang paling tinggi. Imbahnya Nabi Nuh berucap ulang. Ada dan kawannya nakai, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tetap aja kan kada menghirani ajakan abahnya. Imbahnya kan tinggalam lawan orang-orang nang durhaka. Nabi Nuh sedih benar. Tagal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Kan'an termasuk orang-orang kafir. Bujur anak sini seorang lantaran kada mengumpati ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nang selamat hanya orang-orang yang ada di dalam kapal. Alhamdulillah
tuntung udah kisah nyebutnya ay. Un akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya nomor urut 11 kepada Ananda Muhammad Ikhwan dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ulun memulai cerita, ulun hanya membagiakan pantun. Air minum, air telaga. Assalamualaikum penghuni surga. Ulun hanya membawakan kisah Nabi Sulaiman dan sambungan dengan salah satu mujizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang paling terkenal adalah berbicara dengan berbagai bahasa hewan, bahkan membuat para hewan tersebut patuh pada perintahnya. Bukti kebenaran mukjizat ini pun telah dijelaskan dalam firman-firmannya melalui Al-Quran. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam beserta pasukannya yang terdiri dari kalangan manusia, jin, dan burung hendak melakukan parade hingga mereka pun kemudian melewati segerombolan semut. Melihat parade pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam jumlah yang besar, itu ratu semut pun memberi komando pada gerombolannya agar segera menghindar dari jalan bersembunyi dalam lubang-lubang. Tujuannya agar gerombolan mereka tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata saat itu Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar dan mengerti apa yang dikatakan. Beliau pun tersenyum atas mukjizat yang dikaruniai untuknya. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pasukan untuk berhenti sejenak, ia berkata, "Berhentilah sejenak. Kita memberi jalan untuk makhluk yang berlindung kepada Allah Ta'ala." Namun pasukan Nabi alaihissalam tidak melihat satupun makhluk yang melintas dan terlihat kebingungan. Serta di depan ada lemah semut yang berisi jutaan semut. Mereka tengah mencari tempat perlindungan agar tidak terlindas oleh kuda kita. Dia Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap menyusuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan tetap mengerjakan kebaikan yang Engkau ridai. Aku memohon pula, masuklah aku dengan rahmat-Mu
ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah menanyakan tentang makanan para sahabat. Menurut sejumlah riwayat, Nabi alaihissalam bertanya ada seekor semut tentang rezeki yang diperolehnya. Wahai semut, berapa banyak engkau memperoleh rezeki dari Allah dalam waktu 1 tahun? Beliau bertanya demikian karena semut-semut kekurangan makanan. Kisah ini juga membuktikan bahwa Nabi alaihissalam sangat memperhatikan kesejahteraan seluruh makhluk. Sebesar biji wajah semut. Untuk membuktikan jawaban semut itu, Nabi alaihissalam pun melakukan. Beliau memelihara semut itu di dalam sebuah botol dengan beberapa butir gandum. Cerita Nabi Sulaiman saat mendengar lamaran burung hingga pembicara semut. Setelah namanya Nabi Sulaiman alaihissalam kembali membuka botol tersebut dan menemukan bahwa hanya memakan sebagian biji gandum saja. Lalu beliau bertanya, "Hai semut, mengapa engkau hanya memakan sebagian dan tidak menghabiskannya?" Lalu semut berkata, "Aku bertakwa dan pasrah kepada Allah. Dengan bertawakal kepada Allah, aku yakin bahwa Dia tidak akan melupakanku." Semut itu pun melanjutkan, "Ketika aku berpasrah denganmu, Nabi Sulaiman alaihissalam, aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepadaku pada tahun berikutnya hingga bisa memperoleh sebiji gandum lagi, atau engkau akan lupa kepadaku. Karena itu aku harus menyisakan sebagian bekal untuk tahun berikutnya." Cerita ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya nomor urut 11 Putri. Kepada Ananda Siti Aminah dipersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi kakawanan, hari nanya ulun hana bakisah nang bajudul sabuting roti wan doa mama. Kisah nanya mengajarakan kita tentang kesabaran, doa, wan rasa syukur. Panambayan kisahnya di sebuah desa nang jauh banget. Hiduplah saikung anak nang bengeren Aisyah. Aisyah ini orangnya Aisyah ini anak nang rajin, sopan, wan rancak menggini mamanya berjualan wadai di pasar. Kehidupan keluarga Aisyah ini sederhana, wan penuh kasih sayang. Bila hendak tulak sakulah, Aisyah kada kalupanan salaman wan mamanya. Wan jo mencium tangan mamanya. Wan jo berucap doakan Aisyah maklah mudahan jadi anak nang solehah, wan pintar, kulihan ilmu nang barakah. Jar mamanya sambil takurihing, insya Allah nak, pian jangan kalupanan bersyukur karena biar saikit rezeki kita itu adalah berian Allah nang barakah gesan kita. Imbang itu pas lagi parayan, Aisyah membuka sangunan di bawahnya matan rumah untukkan mamanya. Sekalinya Aisyah disangui mamanya sabuting wadai wan banyu bemeti.
sedangkan kekawanannya membawa sangut nang macam-macam isinya wan nyaman. Imbahin ada beberapa ikung kawannya manawa akan wan menyambeti. Kasihannya Aisyah besangu sabuting wadai wara. Aisyah tak kurihing haja disambeti kawanannya. Jar Aisyah dalam hati, pada papa ya Allah, ulun tetap bersyukur atas rezeki nang sudah Allah beri gesan ulun. Aisyah begematan makan wadainya sambil mengatakan papadehan mamanya. Makanan sedikit tapi halal itu lebih barakah daripada makanan banyak tapi beagak. Sesain sehari warung mama Aisyah sesain sunyi. Pas tengah malam Aisyah tak bangun. Inya mendengar doa mamanya. Gemet bener supaya kadengaran orang. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk sabar. Jangan sampai Aisyah sedih karena kekurangan. Aisyah rasa sedih mendengar doa mamanya. Inya ragep mamanya dan berucap, "Kada papa ai maai." Aisyah yakin Allah pasti menolong kita. Beberapa hari imbahnya bisa pula Aisyah ada pengumuman bahwa cager ada beasiswa gesan murid nang rajin wan beisi kalakuan nang baik. Guru mangiau saikung murid nang bengeran Aisyah. Aisyah tak kajut kada karuan rasa asa kada percaya bercampur himong. Aisyah betunduk wan berucap dalam hati, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki nang pian beri gesang ulun." Bulik sakula sambil buka, Aisyah maraget mamanya dan berucap, "Ma, Aisyah dapat beasiswa, Allah mendengar doa pian maai." Mamanya menangis kehimungan. Alhamdulillah nakai doa nang bujur maharap wan Allah kada akan sia-sia. Allah pasti menolong hambanya nang sabar. Kakawanan, kisah Aisyah ini melajari kita supaya bersyukur atas rezeki dari Allah. Biar saikit tetap kita syukuri. Wan Allah selalu mendengar doa mama. Makanya jangan kalumpanan minta doa akan mama saben hari. Jadi bila hari nanya kita kada banyak disangui mama atau kada beisi barang nang kita handaki, maka ingatlah kisah Aisyah ini. Selalu bersyukur wan minta doa akan mama. Iwak haruan dalam tapih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penampilan nomor urut 12 kepada Ananda Husin dipersilahkan. Bahtera kesabaran dan ujian keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin Al-Fatih dari SDN Jarani. Halo teman-teman cerdas dan Bapak Ibu yang saya hormati. Saya akan membawakan kisah tentang seorang nabi yang digelar istimewa atau ulul azmi, yaitu nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran luar biasa. Beliau adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kesabaran dan ketaatan kepada Allah meski dihina dan diolok-olok pasti akan berbuah keselamatan. Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa membawa sajadah. Mari dengarkan kisah berfaedah, kisah Nabi Nuh yang penuh hikmah.
dakwah ratusan tahun. Nabi Nuh hidup di tengah kaum yang menyembah berhala. Mereka tidak hanya menyembah berhala, tetapi juga sombong, angkuh, dan memandang rendah orang-orang miskin. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk berdakwah. Apakah kalian tahu berapa lama beliau berdakwah? Nabi Nuh berdakwah ada 950 tahun, hampir 1000. Setiap hari Nabi Nuh menyeru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku takut kalian ditimpa azab yang pedih." Namun, apa tanggapan kaumnya? Mereka hanya menutup telinga dan menutupi wajah dan berkata, "Cukup! Wahai Nuh, kami sudah bosan mendengar celotehanmu. Kau hanyalah orang gila." Mereka bahkan melempari Nabi Nuh dengan batu, meludahi, dan menghina beliau di mana saja. Tapi Nabi Nuh tidak pernah putus asa. Beliau kembali bangkit, mengusap debu dari wajahnya, dan kembali berdakwah siang dan malam dengan sabar dan gigih. Namun setelah ratusan tahun, pengikut beliau hanya sedikit, tidak sampai 100 orang. Perintah ajaib di tanah kering. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, memohon agar kaum yang ingkar diberi balasan setimpal. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, tetapi dengan perintah yang sangat aneh. Allah berfirman, "Wahai Nuh, buatlah sebuah bahtera, sebuah kapal yang sangat besar di atas bukit. Di tempat yang kering ini, kapal di daratan, padahal saat itu sedang musim kemarau panjang, tidak ada air sama sekali. Namun Nabi Nuh adalah hamba yang taat. Beliau tidak bertanya mengapa. Beliau hanya berkata, "Aku dengar dan aku patuh." Bersama para pengikutnya, Nabi Nuh mulai menebang kayu dan membangun kapal raksasa di atas bukit. Kaum kafir yang lewat semakin gila menghina. "Hai Nuh, sekarang kau ganti profesi jadi tukang kayu. Kau raja para nelayan di atas bukit kering. Nanti kapalmu akan ditarik pakai unta ya?" Nabi Nuh hanya tersenyum tenang. Beliau menjawab, "Jika kalian mengejek kami sekarang, tunggulah. Nanti kami tertawa melihat kalian kebingungan." Janji Allah dan banjir dahsyat. Kapal itu pun sedang dibangun. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh, "Masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari setiap jenis makhluk hidup, jantan, betina, dan masukkanlah keluargamu, kecuali yang telah ditetapkan ingkar, serta orang-orang beriman." Nabi Nuh melaksanakan perintah itu dengan sempurna. Beliau juga memanggil putra beliau, Kan'an, yang memilih tingkah dan sombong. Namun Kan'an, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, janganlah kau bersama kaum kafir." Namun Kan'an dengan angkuh menjawab, "Aku akan naik ke gunung yang tinggi, aku akan selamat dari air." Tiba-tiba langit gelap gulita, hujan turun, bukan seperti hujan biasa, tapi seperti air yang ditumpahkan dari langit dan dari tanah. Air memancarkan naik dengan sangat deras. Dalam sekejap, air bahkan menenggelamkan semua bukit. Bakal kapal Nabi Nuh mulai berlayar, membawa keselamatan. Di tengah ombak raksasa, Nabi Nuh melihat
Kan'an berjuang di atas air. Dengan hati pilu, beliau kembali memanggil, "Wahai anakku, bergabunglah dengan kami." Kan'an tetap menolak hingga akhirnya gelombang dahsyat menelannya. Nabi Nuh bersedih, tapi beliau sadar iman lebih utama dari ikatan darah. Semua yang ingkar tenggelam, hanya Nabi Nuh, keluarga yang beriman, dan para pengikut yang selamat berkat kesabaran dan ketaatan mereka. Pesan moral, teman-teman, ada 3 pelajaran terbesar dari kisah Nabi Nuh yang patut kita teladani. 1. Kesabaran tiada batas atau ulul azmi. Nabi Nuh mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa dalam berbuat baik atau berdakwah. Meskipun menghadapi cemoohan selama ratusan tahun, sabar adalah kunci kemenangan sejati. 2. Ketaatan mutlak. Sami'na wa ata'na. Nabi Nuh membangun kapal di tempat kering tanpa banyak bertanya. Kita harus meneladani ketaatan beliau. Lakukan perintah Allah meski kita tidak sepenuhnya mengerti hikmahnya, karena janji Allah itu pasti benar. 3. Utamakan iman di atas segalanya. Kisah Kan'an mengajarkan kita bahwa keselamatan tidak datang karena kita anak siapa atau keluarga siapa, tapi karena keimanan dan ketakwaan kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu bersabar dan taat agar termasuk golongan yang selamat dari bahtera ujian kehidupan dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya nomor urut 12, Ananda Cynthia Aurel, dipersilahkan. Oi kakawanan, bubuhan tiane anak tawa kisah ulun. Bila anak tahu dengarakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat wan karunia-Nya juala kita bisa berkumpul di tempat naya. Nang terhormat Dewan Juri kakawanan yang ulun sayangi, ulun disini hendak berkisah tentang Nabi Yunus alaihissalam, salah satu Nabi Allah yang banyak banget melajari kita kesabaran. Nabi Yunus alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada kaumnya di negeri Nawa. Namun hadirin orang-orang di sana pada mau mendengarkan nasihat Nabi Yunus, malah banyak yang mengejek wan manol. Sudah beberapa kali Nabi Yunus kadada juan nang percaya. Disitulah Nabi Yunus alaihissalam merasa kecewa, lalu meninggalkan kaumnya dalam keadaan sarik wan sadih. Padahal belum dapat izin Allah untuk pergi. Lalu beliau belayar ke laut lepas. Namun ada ombak kenal maanu kapal. Orang-orang di sana takutan kalau kapal tenggelam.
Bubuhannya sepakat membuang orang-orang ke laut lapas. Setelah kuncang berbalik, para Nabi Yunus alaihissalam keluar. Dengan ikhlas Nabi Yunus alaihissalam berluncat ke laut lapas. Namun Allah Maha Kuasa, di tengah perjalanan laut yang luas banget, ada saikung jiwa genal tangan menabuk Nabi Yunus hidup-hidup. Bayangkan kekawanan, di dalam parut iwak niku kadada cahaya sedikit pun, kadada udara nang siget. Disitulah Nabi Yunus alaihissalam sadar bahwa beliau telah bagasakan menenggelamkan kaumnya tanpa izin Allah. Nabi Yunus berdoa dengan penuh penyesalan. Doa Nabi Yunus diabadikan di dalam Al-Quran. Bubuhan kian anak tahu doa Nabi Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah mengingat doa Nabi Yunus yang tulus itu. Iwangun diperintahkan memuntahkan Nabi Yunus ke darah di pantai. Sada sigar Nabi Yunus alaihissalam bebulik ke kaumnya. Sekalinya kaumnya udah bertobat beberapa kali. Nah, akhirnya mereka sabarataan bertobat. Mural yang dapat di kisah Nabi Yunus alaihissalam tadi: 1. Sabar dengan menghadapi ujian dan orang lain. 2. Jangan lekas putus asa wan sarik. Yang ketiga, selalu berdoa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, mun ulun ada tak salah panggil lah, ulun minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya nomor urut 13 kepada Ananda Muhammad Al-Ghazali Syarif dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak kau mendengar kisah ulun? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita pada acara lomba hari ini. Ulun hendak berkisah tentang perjuangan Yasir lawan keluarganya mempertahankan agama Islam. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Islam tuh hanya tumbuh di tanah Mekah. Orang-orang Quraisy banyak benar nang menantang ajaran tauhid, karena buahnya masih menyembah berhala. Di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam, ada satu keluarga
hidupnya sederhana tapi luar biasa, yaitu Yasir bin Ammar bin Sidin ngarannya Sumayyah, dan anak Sidin Ammar hatinya sugih lawan iman. Tapi karena buahnya lain dari golongan bangsawan, mereka disiksa habis-habisan, dipukuli, disimpur banyu panas, habis itu ditawaki wan beto. Buahnya disiksa. Lalu habis itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW melihat kejadian itu. Rasulullah pun sedih benar melihat kejadian itu. Beliau mengucap, sabar wahai keluarga Yasir, tempat kalian tetap berada di surga. Mendengar banyak Yasir lawan Bini Sidin pun Sumayyah menerima dengan ikhlas. Habis itu Sumayyah pun menjadi mati perempuan pertama. Habis itu dicucuk lawan tombak oleh Abu Jahal. Tapi ada sedikit pun Sidin goyah dengan kalimat La ilaha illallah. Ulun tutup kisah ini dengan sebuah doa. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, buatkanlah kami keberanian dan sabar, dan ampunilah dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Ulun tutup kisah ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya dari nomor urut 13 kepada Ananda Ilmiah, dipersilahkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi Asyur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bubuhan juri nang ulun hormati, wan kakawanan nang ulun sayangi. Salam kenal ulun Ananda Ilmiah dari SD Islam Ibnul Amin Binjai Pamanggi. Oi buhannya, hari ini ulun hendak berkisah lawan bubuhan pian. Hendak ada mendengar kisah ulun. Amunnya hendak dengarilah. Sebelum ulun hendak berkisah, ulun hendak berpantun. Lamunnya mandi, rambutnya basah. Imbahnya mandi, langsung makan salimi. Dengarilah ulun hendak berkisah. Kisahnya nang luas menjualani. Di kesempatan hari ini ulun hendak berkisah nang berjudul Mantaladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawan-kawan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran kisah seorang hamba pilihan yang jadi contoh gasan sabeletaan kurang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ahzab ayat 21 nang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nang artinya bahwasanya ada di diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sebujurnya ini dikirim gasan menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Kakawanan rahimahullah, jika kita tahu kayak apa perjuangan Rasulullah dahulu dalam mengubah kelakuan jahiliyah menuju Islamiyah, macam-macam ancaman, hinaan, wanjula nyawa jadi taruhan. Rasulullah penyabar, Rasulullah pemaaf, Rasulullah lemah lembut. Lawan sifat sidiknya beliau, amanahnya beliau, tabliknya beliau, dan fatanahnya beliau. Ayo kita mulai wayah ini, kita ubah kelakuan kita ubah tingkah laku kita, supaya jadi lebih baik lagi. Tulang ke pasar di kampung sini, belikannya manukar nasi. Kisah ulun sampai di sini banyak ulangnya, mohon dimaklumi. Unzur maqala wala tanzur mangqala.
paslon selanjutnya. Nomor urut 14 kepada Ananda Muhammad Nur Sadikin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi bulannya, hari ini ulun hendak berkisah. Sebelum berkisah berpantun dulu. Ini betang bukan sembarang betang. Betangku ini lawan hampalam. Ulun datang kada sembarang datang. Datang ke sini mencari pengalaman. Sebelum berkisah, perkenalkan ngaran ulun Muhammad Nur Sadikin, biasa dipanggil Dikin. Nah buhannya, judul kisahnya anak tukang jahit sandal menjadi raja. Di suatu kampung bernama Kampung Besra, tinggal satu keluarga. Ngaran abahnya Sahid, mamanya Fatimah, anaknya Mahmud. Si Mahmud nih kelas 5, kayak 60 kan kisah nih Pak. Mahmud nih orangnya cerdas, rajin, lawan panjang pemikiran. Melihat gawian abahnya nang kayak itu aja, hidup kada bakal cukupan. Mahmud nih bepadah anu abahnya. Oi bah, coba mencari gawian yang terbaik sedikit. Abahnya maiki hakan 4 orang berjualan pakaian. Ringkas kisah, abahnya ini berisi duit. Kawa bolah rumah, kawa manukar toko, sampai berisi pembentuk. Sekalinya ringkas kisah, Mahmud nih sudah lulus pesantren, jadi bisa berkhutbah di masjid. Sekalinya si Mahmud nih ada hajat diberi Allah. Abahnya Mahmud nih bebini hanyar, bininya agama lain. Bini hanyar abahnya tuh menyuruh Mahmud lawan mamanya umpat agamanya. Karena Mahmud nih sudah cinta benar lawan agamanya, Mahmud nih kada hakun, mamanya gin kada hakun. Disuruh turun dari rumah, turun berjalan di padang pasir sampai tatamu guha. Ujar Mahmud anu mamanya, "Mak, kayak mana ya mak? Maka hari ini nih hari Kamis kita puasaan." Maka Mahmud nih Senin Kamis puasa. Jadi ujar mamanya, "Sabar ha Mahmud tay, karena Allah ada memberi kita rezeki." Sekalinya Ibah Mahmud sampai yang asar, Mahmud keluar dari gua situ, tatamu banyak siger bener. Ibah tuh ujar Mahmud anu mamanya, "Mak, ada banyak nah." Ujar mamanya, "Alhamdulillah,
hen bujur logo Mahmud. Namun sabar cinta pacangan diberi Allah rejeki. Imbah tuh pas ada maghrib ada pulang pohon kurma labit bebuah. Makan puasa pakai itu. Ringkas kisah hari-hari Muhammad lawan mamanya di situ tuh. Sekalinya sungai kering, pohon kurma lumus, dia ada lagi buahnya. Mahmud bepada mamanya. Ujar Mahmud bepada mamanya, kayak apa nih mak? Sungai kering, pohon kurma lumus. Ujar mamanya, sabar ya pulang Mahmud baik. Allah mengambil rezeki kita yang halus, jangan diberi pulang yang banyak. Sekalinya imbas sampai yang subuh, Mahmud keluar gua melihat kuda putih di alusnya. Kuda putih itu sekalinya kuda putihnya hendak kita naik Mahmud di kuda itu dibawa buka Mahmud pakuta besrah beret sampai ujar buhan kota di situ. Buhan kota bersorakan, hore hore raja kita datang. Ujar Mahmud, kenapa aku yang dijadikan raja? Aku ini orang fakir miskin aja. Sekalinya raja di sini nih meninggal, maka kada diisi anak. Ujar rajanya sebelum meninggal, aman aku meninggal, lapar kuda aku nendo. Ini kayak nakawa mencari raja hanyar. Sekalinya Mahmud yang dipilih kuda nendo. Ujar Mahmud, aku naik jadi raja buah ninggang, tapi mamaku masih tertinggal di gua situ. Ujar ban prajurit, tenang kita ambil mama ikam, dibawa prajurit Mahmud. Bepadah Mahmud anu mamanya, ma ulun jadi raja. Imbah tuh mamanya tatangis. Ujar mamanya, hen bujur lokum Mahmud, Allah mengambil rezeki kita yang halus, jangan diberi pulang nang banyak. Imbah tuh Mahmud nih jadi raja yang adil, bijaksana, hidup rakyatnya makmur. Jadi Mahmud nih amun hari Minggu disuruh prajuritnya tuh mencari buhan orang fakir miskin, dimandiin, berisihi, amun kawa beri ke pekerjaan. Sekalinya buhan prajurit itu tetamu abahnya jadi pengamen abahnya Mahmud, gara-gara ditinggalkan binenya. Sekalinya pas abahnya dibawa ke istana, ujar abahnya, siapa yang berisi istana naya? Ujar buhan prajurit, Mahmud. Abahnya takajut, langsung asa sumban. Awan malam abahnya ini buka, tapi dihadang prajurit. Imbah tuh malam besoknya ada buka pulang kepada anu Mahmud. Ujar buhan prajurit, kayak apa nih Tuan Mahmud? Ada saya orang miskin nih, aman malam buka terus. Pas Mahmud bepada, ujar Mahmud, mana orangnya? Denah kita tutik. Sekalinya buka pulang bisa saya Mahmud. Bak taranjuh tihang tarabih langsung. Mahmud malihati orangnya. Ujar abahnya, ampun Tuan Mahmud, ampun. Ujar Mahmud, siapa ikam? Oh kada kenal. Kepada langsung anu mamanya,
Mak, siapa naya? Ujar mamanya. Ini abah Mahmud tay. Tetangis say mamanya. Tetangis juga Mahmud. Abahnya tetangis. Beregepan ujarnya. Sekalinya abahnya tuh meminta maaf. Ibah tuh pas abahnya diregepan Mahmud tuh meninggal. Tamat. Jadi kipik-kipik daun rupiah. Daun nangka balik di lantang. Baik-baik kita di dunia. Api neraka sudah menghadang. Ada potong, ada panai, ada kupeh, ada potong, ada panai. Kita ada puntong, ada upih, ada panai. Kisahnya tuntong, ampih, berenai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penampilan selanjutnya nomor urut 14 kepada Ananda Siti Khadijah dipersilakan. Waktu dimulai. Nang ini hampalam kada sembarang hampalam. Hampalam ulun sudah disabut. Nang ini salam kada sembarang salam. Salam nang ini mesti disambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diam. Mendengar kejauhnya Musa, Fir'aun hendak menyesahi rombongan Nabi Musa. Tetapi perjalanan Nabi Musa tahalanglah lautan yang luas. Turunlah wahyu Allah yang artinya pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka akan terbelahlah lautan itu tiap-tiap belahan seperti gunung yang besar. Tok dibalas Nabi Musa menyeberanginya sudah tuntung melewati rombongan Fir'aun mairingi juga dari belakang ngaran Nabi Musa sudah sampai kembali peluknya lautan kayak awal tenggelaman bahan Fir'aun. Nah ingat si Tuhannya kalau berkisah ulat akhirnya lawan pantun nah hendak pandangan labuhannya. Salam bahari, salam kasar, salam kapian samunyaan. Kisah Nabi Musa sudah tuntung sabarataan. Mudahan bermanfaat bagi buhan pian barataan. Ulun akhiri dengan salam. Mudahan buhan pian menyelesaikan sabarataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penampilan selanjutnya nomor urut 15 kepada Muhammad Akbarullah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi bulannya, hari naya ulun hendak berkisah nang bajudul sepatung buga gisan Ahmad. Ulun berdiam di kampung yang jauh dengaran hadikat. Abah ulun begawi jadi tukang beca. Mama ulun berjualan wadah di muka rumah. Abah mangadahi Ahmad, walaupun kita kada sugih, kita harus jujur dan bersyukur. Inggi behir ulun, tapi dalam hati ulun hendak juga kayak kakawanan nang lain, nang beisi mainan wan sepatu buga. Pas apel hari sanayan. Kami dipadahi minggu duduk cager ada di batu buka belajuan buka antar kelas. Jangan kalumpanan pakai sepatu olahraga jar ibu guru. Ulun tak kawihi, tapi di dalam hati ulun sedih benar. Sepatu ulun sudah rapi di ujungnya wan kahaluyan dua. Jadi bila dibawa buka ada sakit betis ulun. Malamnya ulun melihat abang menghitung duit. Ulihan membaca siang tadi, duit sedikit benar, beberapa lembar duit ribuan. Ulun beparak wan berucap begaman, bah Ahmad hendak umpat beadu buka di sekolahan, tapi sepatu Ahmad sudah rusak bahai. Gimana bah? Abang mancangannya ulun tengah lampur. Abang memusuti kepala ulun, sidin berucap. Maaf naklah, abah belum bawa manukarakan biar sepatu buga wan wayah ini. Duit abah ada cukup karena banyak keperluan kita gesan manukar beras, bayar listrik wan lainnya. Tapi abah berjanji bila kaina banyak rezeki, abah tukarakan biar sepatu buga naklah. Ulun tak kurihing, tapi dalam hati ulun ma'arif tangis supaya jangan menangis abah. Jadi juga ada nama-nama bahagia ulun kau haja nama kainang ada ini haja dahulu.
Ulun berjanji dalam hati kada akan menyerah. Esok harinya pas karaya di sekolahan, ulun duduk di taman sekolahan. Sakalinya datang kawan ulun nang bengerin subhan. Inya murid nang paling sugih di kelas ulun. Inya membawa kotak yang sepatu buga canggih mat. Ulun ditukarakan abis sepatu buga jarinya pina umah bener. Ulun takurehe benerai jar ulun harap bener sepatu pian. Was bener gisan baadu buka. Subhan jangan asam naras lan ulun. Tapi jar ulun kada papa hanai. Yang penting kita semangat kada musti dua sepatu buga. Beberapa hari itunya ibu guru ngamadahakan jar sidin. Isuk kita jager didatangi tamu mantan yayasan sosial. Buahnya tuh hendak memberi hadiah gasan murid yang rajin buat kelakuan baik dua. Ulun ti kada berpikir napa-napa ay. Ulun berharap isuk kawa umpat beado buka biar pakai sepatu burung. Keisukan harinya ibah habis ambil ibu guru mangiyang ngaran Ahmad maju ke muka. Ulun takajun berentaan menjangangi ulun dua. Ulun ngejalan maju ke muka. Setelah itu buhan tamu hatan yayasan memberi ulun sebuah kotak ganda berwarna biru. Pas dibuka sekalinya sepatu buga nang bagus bener. Ulun kada kawa kandir napa-napa lagi. Asa takurihi kada sakira. Ibu guru takurihi juga kesukaan malihan. Ini hadiah gasan Ahmad nang rajin jujur wan kada suah mengeluh nang di mapa aja keadaannya. Banyu mata ulun kada karasaan didikan kehimungan. Ulun maragap sepatunya pisit-pisit. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki nang pian beri gasan ulun. Esok harinya ulun umpat adu buka memakai sepatu buga. Ulun buka laju bener kada musti nana. Tapi asa kehimungan isi sepatu buga berikan sabar. Selalu berdoa kepada Allah dan alhamdulillah ulun berhasil dapat juara nang kedua. Pas ulun berdiri di muka, ulun mencamangi langit wan takurihi betapa benar pertolongan Allah bagi orang nang sabar wan kada suah putus asa. Oi kakawanan, dari kisah tadi kita kawa mengambil pelajaran bahwa kesabaran itu pasti membawa kebaikan. Jangan iri wan rezeki orang lain karena Allah sudah menyiapkan apa nang terbaik besok kita. Wan nang paling penting tetaplah jujur bersyukur. Wan semangat dalam keadaan apapun. Ingat akanlah kekawanan sepatu buga mesti kawa ngaulah kita laju buka. Tapi hati nang sabar dan ikhlas nang ngaulah kita menang dalam kehidupan. Sekian kisah ulun, mudahan bermanfaat dan kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya nomor urut 15 kepada Ananda Warda Sumayah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warda Sumayah dari SDN 1 Mahang Matang Lampung. Di sini ulun hendak berkisah judul Kasih Sayang Ibu, Kesabaran Nang Kada Bertebing. Di kampung pinggir Sungai Barito ada seorang anak nang bamaran Jailani. Dia anak tunggal, abahnya udah meninggal pas dia masih halus. Jadi ia hanya tinggal berdua lawan
Umi Aminah sehari-hari jual wadai di pasar agar bisa menyekolahkan Jailani. Tiap subuh sebelum matahari terbit, Ia sudah bangun buat masak kue. Kadang tangannya kepanasan kena tikus, kadang hujan deras memisai semua jualan. Namun ia tetap sabar karena cinta calon anaknya. Namun Jailani tumbuh menjadi anak yang suka main, ada rajin sembahyang dan melawan kata ibunya. Suatu hari ia marah lawan ibunya gara-gara kada dikasih duit banyak sambil belanja. Dengan suara keras ia berkata, "Umi pelit, Jailani kada sayang lagi lawan Umi." Umi pun terdiam, matanya basah tapi tetap sabar. Ia hanya menjawab pelan, "Nah, duit itu cuma seito. Ini nanti yang bisa makan, bisa sekolah, bisa menjadi orang yang berguna." Lihat yang sakit hati lawan Umi, minta maaf lah. Tapi ingat, ya Umi tetap turun buat Dian. Hari-hari pun berlalu. Dilan mulai sakit-sakitan, badannya lemah, sakit panas. Dokter bilang ada kurang jaga diri. Pas sakit parah, dia ingat kata-kata ibunya. Dia menangis meminta maaf lawan Umi. "Umi, aku bilang ulun salah. Ulun kada pernah mikir payah seperti hidup ulun." Dengan kasih sayang, Umi pun memeluknya dengan kasih sayang sambil berdoa, "Ya Allah, sembuhkanlah anak hamba, jadikan dia anak yang taat, sabar, jujur, dan sayang lawan ibunya." Dengan izin Allah, pelan-pelan Jailani sembuh. Setelah itu, ia berubah. Ia rajin sembahyang, suka menolong ibu jualan, dan mengajak teman-teman yang ke masjid. Ia sadar kasih sayang ibu itu tidak bertanding, dan kasih sayang ibu itu pintu rahmat Allah. Hikmah kisah kasih sayang ibu itu kadang kawan dibalas lawan apapun. Anak lebih hormat lawan orang tua. Sabar mulai jalan alam. Allah bakal angkat menjadi orang yang taat dalam dunia. Umeka suma abu. Ibumu kemudian ibumu lalu ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iwak Harwan jalan kaki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 16 kepada Muhammad Mufti Arifin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati ibu bapak dewan juri, yang ulun sayangi kawan-kawan beritaan. Jadi kali ini ulun hendak membawakan kisah tentang Abu Nawas dan ibu yang terdengarnya. Jadi pada suatu hari ada dua wanita yang berkelahi. Wanita itu saling berteriak dan menyerang lawannya. Salah satu wanita itu mengikuti seorang bayi, dan pertengkaran mereka pun memicu kerumunan warga. Warga pun ingin tahu apa penyebab pertengkaran mereka. Dan ternyata mereka sedang memperebutkan bayi yang digendong oleh seorang wanita dari kedua wanita itu. Dan kedua wanita itu mengaku sebagai ibu dari bayi tersebut.
Pertengkaran ini tidak bisa dilerai karena tidak ada penyelesaian. Dan akhirnya kasus ini pun diserahkan kepada hakim. Namun, hakim juga mengalami kesulitan dalam memutuskan mana ibu yang sebenarnya. Lalu, hakim pun menghadap raja untuk meminta bantuan. Raja pun mencari cara. Raja berbicara kedua wanita itu secara terpisah dengan nada yang sangat halus agar mereka mengaku. Lalu cara yang ditempuh raja tidak membuahkan hasil apapun. Di saat raja hampir putus asa, lalu raja teringat ia selalu meminta bantuan kepada Abu Nawas untuk menemukan menyelesaikan perkara yang sulit. Lalu Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Raja pun menceritakan semua peristiwa yang terjadi. Raja memberi waktu kepada Abu Nawas 1 hari untuk memikirkan. Keesokan harinya Abu Nawas pun datang ke istana. Dan warga pun ingin tahu bagaimana Abu Nawas menyelesaikannya. Raja pun sudah mengundang kedua wanita itu. Lalu Abu Nawas meminta bayi itu diletakkan di atas meja. Lalu Abu Nawas memanggil seorang Al-Buju untuk maju ke depan. Al-Buju itu membawa pedang di tangannya. Lalu Abu Nawas berbicara kepada kedua wanita itu untuk mengaku, tapi tidak ada yang mengaku. Lalu Abu Nawas akan menyelesaikan dengan cara yang adil. Abu Nawas akan membelah bayi itu menjadi 2. Orang-orang pun tercengang dengan ide Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meminta persetujuan kepada kedua wanita itu. Wanita pertama tampak gembira. Akhirnya pertengkaran mereka pun bisa diselesaikan. Namun wanita kedua menangis meronta-ronta histeris agar Abu Nawas tidak membelah bayi itu. Ia rela bayi itu diberikan kepada wanita pertama dengan bentuk seutuhnya. Abu Nawas tersenyum lega. Akhirnya ia tahu siapa ibu yang sebenarnya. Abu Nawas lalu mengambil bayi itu dan memberikan kepada wanita kedua. Wanita kedua sangat bersyukur atas nikmat dari Allah Ta'ala. Lalu Abu Nawas memerintahkan agar wanita pertama dihukum atas perbuatannya. Raja pun sangat puas karena masalah sudah dapat diselesaikan. Lalu raja ingin mengangkat Abu Nawas sebagai penasehat istana, tapi Abu Nawas menolak. Ia ingin tetap menjadi warga biasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Penampilan selanjutnya nomor urut 16 kepada Ananda Neni Munawarah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air minum, air telaga. Assalamualaikum penghuni surga. Ulun perkenalkan, ngaran ulun Naili Munawarah. Ulun dari SDN Benu Asam. Ulun kelas 4. Buhantian hendak ada mendengarkan kisah ulun. Judulnya Bilal bin Rabah, pengumandang azan pertama kali. Bilal bin Rabah lahir di daerah Asyarah, terletak di pinggir kota Makkah. Mempunyai ayah bernama Robah dan ibunya bernama Hamamah, seorang wanita berkulit hitam. Oleh karena itu ada yang memanggil Bilal bin Rabah dengan sebutan Ibnu Sauda. Nama pangar arti dari kata wanita, putra warna hitam. Kemudian beranjak dewasa, Bilal dibesarkan di Makkah sebagai seorang hamba milik keluarga Bani Abdul Dar. Lalu
umat Islam Bilal bin Rabah tidak goyah sedikitpun. Umayyah memaksa Bilal menyebutkan Al-Lata dan Al-Uzza, tetapi mulut Bilal tetap saja menyebutkan Allah, Allah. Berita mengenai siksaan Bilal akhirnya sampai di mulut Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau membeli Bilal dan memerdekakan dari Umayyah dengan harga 9 akiyah emas. Bagi Umayyah, jika Abu Bakar membeli Bilal dengan harga 1 ukiyah emas pun akan diberikan. Namun bagi Abu Bakar adai Umayyah memasak harga 100 ukiyah emas. Abu Bakar akan tetap membebaskannya. Selama di Madinah, Bilal bin Rabah selalu berada di samping Nabi Muhammad SAW. Ketika menunaikan ibadah salat ataupun berjihad, saking dekatnya Bilal dengan Rasulullah SAW sampai dia dijuluki bayangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah kemudian mengisyaratkan menggunakan azan sebelum mendirikan sholat. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang dapat menjadi muadzin? Dari semua sholat yang hadir, Nabi Muhammad SAW pun menunjukkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Oleh karena itu, Bilal menjadi orang pertama di antara umat Islam yang menjadi muadzin hingga suaranya terdengar kencang ke seluruh Madinah. Gelarnya adalah muadzin ar-Rasul. Hingga masa kini banyak orang-orang memanggil muadzin dengan nama Bilal. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah meskipun kita telah diuji atau disiksa, kita harus tetap yakin dengan keyakinan atau keteguhan kita terhadap agama Islam. Sekian cerita ulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk peserta yang terakhir untuk sesi 2, nomor urut 17 atas nama Mariatul Kiftiah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini ulun hendak menceritakan tentang kerajaan hancur karena lalat. Abu Nawas tertunduk sedih mendengar perkataan istrinya tadi pagi. Atas perintah langsung dari raja, beberapa pengawal disuruh membongkar dan menggali rumah Abu Nawas. Istrinya memberitahukan kepada Abu Nawas bahwa perintah itu disebabkan karena raja bermimpi di bawah rumah Abu Nawas terdapat emas dan permata yang tak ternilai harganya. Setelah digali, emas dan permata itu tidak ditemukan, yang membuat Abu Nawas sedih dan kesal. Lama Abu Nawas berpikir, ia tidak juga dapat menemukan untuk membalas perbuatan raja yang jahat. Makanan yang dihidangkan oleh istrinya tidak dimakan karena nafsu makannya hilang. Malam pun tiba, ia tidak beranjak dari tempatnya semula. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat lalat-lalat berterbangan di makanannya yang sudah basi. Disitulah ia tersenyum gembira. Ia berkata kepada istrinya, "Tolong ambilkan sebuah penutup makananku dan sebuah tongkat besi." "Untuk apa?" tanya istrinya. "Untuk membalas perbuatan raja yang seenaknya membongkar dan menggali rumah kita." Tanpa berlama-lama, Abu Nawas pergi ke istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas mengucapkan salam dan hormat kepada raja. Abu Nawas pun berkata, "Maaf raja, aku menunggu untuk mengadukan kesalahan kamu yang tidak masuk ke rumahku tanpa izin." "Siapakah kamu itu?" jawab raja. "Lalat-lalat itu raja." "Kalau tidak kepadamu, kepada siapa lagi aku mengadukan kesalahan ini?" lanjut Abu Nawas. "Keadilan seperti apa yang kamu inginkan, wahai Abu Nawas?" jawab raja. Meskipun terdengar aneh, raja tidak bisa menolak permintaan Abu Nawas karena saat itu para menteri sedang berkumpul. Ia malu jika menolak permintaan rakyatnya. Raja terpaksa, ia mengizinkan Abu Nawas untuk memukul lalat yang hidup dimanapun ia berada. Tanpa menunda lagi, Abu Nawas langsung membuka penutup makanannya dan mengusir lalat-lalat yang hinggap di situ. Seekor lalat hinggap di kaca. Abu Nawas langsung memukul kaca itu sampai retak. Begitupun dengan lalat yang hinggap di vas bunga dan di patung hias. Bahkan Abu Nawas nekat memukul lalat yang hinggap di kesayangan raja. Raja cuma bisa diam. Ia menyesali kesalahannya karena ia seenaknya dengan rakyatnya. Setelah puas, Abu Nawas meminta pamit kepada raja. Saat itu perabotan istana sebagian telah hancur. Raja malu dengan dirinya sendiri karena ia semena-mena kepada rakyatnya.
Sekian dari cerita ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah peserta terakhir dari lomba berkisah Islami. Maka berakhir pula lomba kita pada hari ini. Marilah bersama-sama mengucapkan hamdalah. Kami ucapkan terima kasih kepada dewan juri dan seluruh peserta.